Selamat datang di Update Sports, info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia. Hari ini kita bahas sorotan hangat dari sepak bola nasional. Kegagalan Timnas U22 Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand, sebuah kejutan besar yang membuat banyak pihak terkejut dan angkat bicara. Timnas U22 Indonesia, yang semula diunggulkan untuk setidaknya tembus ke babak semifinal, justru harus angkat koper lebih cepat dari ajang multicabang itu. Hasil ini jadi tamparan keras karena Indonesia gagal mempertahankan tradisi lolos ke fase gugur dalam beberapa edisi terakhir SEA Games. Kita langsung simak respons dari Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan. Itu saja, bahwa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini, di SEA Games ini. Kenapa? Dari sisi persiapan, itu jauh lebih matang, kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita TC pun, uji coba pun saya BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiang Mai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain, itu juga kita persiapkan dengan baik. Hanya memang kalau berkaitan dengan yang lain di luar lapangan, latihan itu sangat-sangat oke dan sangat-sangat baik. Dan yang saya juga heran, kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua? Dalam hati dan feeling saya di awal, mestinya harusnya baik gitu. Paling tidak bisa final, paling tidak. Makanya ketika hasilnya kok kelihatannya itu menurut saya keberuntungan itu kok menjauh sekali. Ini bingung juga saya gitu. Maka mungkin saya juga mohon maaf, saya nggak tahu tuh. Waktu itu ada viral juga saya yang di Termenung itu, saya terkaget-kaget memang. Menurut saya ini aneh gitu. Kenapa? Karena saya udah terbiasa bawa tim. Nggak sampai. Mohon maaf aja, ini bukan saya mengecilkan ya. Kalau di Asia Tenggara lawan Filipina, yang mohon maaf aja, selama saya bawa saya belum pernah kalah gitu. Ini saya juga bingung, motivasi saya berikan luar biasa. Kalau mungkin saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana saya memberikan motivasi teman-teman. Saya bisa memberikan motivasi kepada para pemain, termasuk ofisial. Dari negara, supportnya luar biasa. Dari negara, wah sudahlah, saya ini paling, menurut saya, sudah paling mewah lah mempersiapkan itu semua. Negara mempersiapkan itu dengan luar biasa supportnya. Kami memilih pemain itu juga sudah sangat luar biasa kualitasnya. Saya kira semuanya tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi hasilnya kenapa? Kok bisa kayak begitu? Jadi saya menggarisbawahi seperti ada kita dijauhkan dari keberuntungan. Yang kedua, yang bikin saya juga terkaget-kaget itu lawan Myanmar. Padahal menurut saya lawan Myanmar itu kita bisa clean sheet dan kita bisa cetak gol lebih dari 3. Tapi faktanya kita kebobolan dulu. Dan saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan, baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar. Coba dilihat saja seperti apa statistiknya. Ungkapan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam setelah Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan kekalahan yang mengejutkan dari Filipina. Kekalahan pertama Timnas U22 Indonesia di SEA Games dari The Skulls dalam sejarah turnamen ini. Padahal tim ini sudah dipersiapkan secara matang, termasuk 4 kali uji coba internasional dan pemusatan latihan yang lebih panjang dari biasanya. Kegagalan ini juga memunculkan evaluasi serius. PSSI telah resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Indra Syafri setelah hasil minor ini,
dan Sumarji sendiri memilih mundur dari jabatan manajer timnas. Keputusan itu memperlihatkan seberapa besar tekanan dan ekspektasi di tubuh sepak bola Indonesia terhadap prestasi di level internasional, terutama di pentas SEA Games yang dipandang sebagai tolak ukur perkembangan generasi muda. Dengan kegagalan yang tak terduga ini, perjalanan regenerasi pemain dan strategi nasional akan jadi sorotan di masa mendatang. Pertanyaannya kini, langkah apa yang paling tepat untuk memulihkan mental dan performa Garuda Muda ke depan? Teruslah bersama kami untuk analisis dan update olahraga terbaru lainnya. Sampai jumpa di update sport lainnya.